Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah musalla al-mahsyurin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini Allah pertemukan kembali kita semua di majlis yang kita cintai ini, majlis maulid, majlis zikir, majlis menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rutinitas kita di setiap malam Jumat ini menjadi bukti bahwa kita adalah umat baginda Rasulullah yang mencintai beliau, dan mudah-mudahan cinta kita ini juga dibalas oleh baginda Rasulullah dengan cintanya dan juga syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini juga merupakan malam pembuka bagi kegiatan rutin, yaitu pembacaan Rawi Maulid Simtud Durar yang diadakan di mushola kita ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita istiqomahkan, karena yang berat itu istiqomah, mulainya gampang, yang susah itu istiqomah. Maka mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir ini diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya pahala yang berlipat kali ganda, dan kita tergolong orang-orang yang menghidupkan malam Jumat, yang mana malam tersebut memang dianjurkan untuk kita memperbanyakkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pembahasan kitab Maulid Simtud Durar. Malam ini kita masuk pada pasal yang ke-12. Pasal ini sebetulnya jarang dibaca ya. Jarang dibaca di mana-mana majelis maulid ataupun di majelis-majelis yang biasa dibacakan Simtud Durar. Padahal sebetulnya kitab Maulid Simtud Durar itu adalah ringkasan sirah nabawiyah. Jadi orang akan bisa mendapatkan banyak manfaat kalau memang membaca sampai habis, gitu. Karena tujuan pengarang menulis kitab Maulid supaya kita bisa mengetahui perjalanan hidup baginda Rasulullah sejak beliau masih kecil sampai beliau wafat, begitu. Makanya ketika banyak majelis-majelis maulid yang cuma baca beberapa pasal kemudian mahalul qiyam ataupun asyraqal ya, itu agak disesali oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau itu lihat kebiasaan di Indonesia, baca maulid sebentar-sebentar langsung asyraqal. Jadi hanya sekedar bertabarruk gitu ya, daripada pembacaan maulid. Sedangkan tujuan pengarang kitab maulid adalah supaya bisa dibaca semua. Nah, atas sebab itulah Habib Umar, beliau kan juga punya kitab Maulid Simtud itu apa namanya, Ad-Diya'ul Lami. Kemudian beliau menulis yang lebih ringkas untuk bisa mewakili keinginan orang-orang yang membaca riwayat Maulid singkat. Makanya dia buat lagi satu lagi tuh, Asyarabut Tahur namanya ya, Asyarabut Tahur, pendek
dia bikin juga waktu dalam perjalanan beliau ke luar negeri waktu itu, langsung jadi beberapa pasal langsung mahalul qiyam. Nah, itu jadi solusi, ya. Nah, yang terbaik memang dibaca dari awal sampai akhir, ya, gitu. Kalau kita lihat majelis-majelis yang besar-besar, yang antaranya di tempatnya Habib Umar bin Hud Al-Attas, ya, kalau beliau bikin maulid kan, dia nggak ada yang lain-lain, baca maulid dari awal sampai habis. Begitu juga di banyak tempat-tempat maulid yang besar-besar, dia baca kitab maulid sampai habis, karena itulah tujuan pengarang kitabnya. Ala kulli hal, itu bukan sesuatu yang wajib juga sebetulnya. Kalau kita terbiasa ringkas-ringkas, ya ala kulli hal itu tidak jadi permasalahan yang berat. Cumanya manfaatnya kita akan sedikit kurang dapatnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada pasal yang ke-12. Pasal ke-12 ini adalah menceritakan tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu anhu wa minasy-syarafi alladhi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul, dan di antara kemuliaan yang Allah khususkan dengannya untuk utusan yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad, mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul, yaitu adalah mi'rajnya Nabi ke hadapan Allah yang baik dan sampai. Wa zuhuru ayatillahil bahirati fi dzalikal mi'raj, dan munculnya tanda-tanda kebesaran Allah yang terpampang nyata pada peristiwa Mi'raj itu. Wa tasyarrufus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj, dan langit-langit beserta apa yang ada di atasnya menjadi mulia dengan sorotan cahaya daripada as-siraj, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, pada pasal ini pengarang membicarakan tentang salah satu khususiyat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu Mi'raj. Mi'raj adalah peristiwa di mana baginda Rasulullah dinaikkan ke langit. Kalau Isra diperjalankan pada malam hari, kalau Mi'raj diangkat ke langit. Kalau kita baca kitab ini, pada bab sebelumnya diceritakan tidak tentang Isra? Tidak kan? Tidak ada, ya. Tidak disebutkan Isra, langsung Mi'raj. Kenapa Isra tidak diceritakan? Karena pada peristiwa Isra itu sesungguhnya banyak makhluk Allah yang lain, hamba-hamba Allah yang lain yang bisa seperti itu, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tempo yang singkat. Itu banyak. Para aulia Allah bisa tiba-tiba ada di Mekah, itu banyak. Ada yang pergi haji dari kampungnya ke Mekah dengan naik kendaraan ataupun sampan, itu banyak. Jadi itu tidak menjadi penting dianggap oleh pengarang untuk diceritakan, ya. Apalagi sudah diceritakan beberapa mukjizat-mukjizat, ya. Itu sudah mewakili. Nah, ketika Mi'raj itu diceritakan oleh pengarang kitab karena di situ
khususiat untuk Rasulullah. Tidak ada makhluk yang lainnya yang pernah diberikan keistimewaan seperti itu, hanya baginda Rasulullah. Nah jamaah, berkaitan dengan Mi'raj ini, ya kita sebut sekali dengan Isra-nya, adalah peristiwa yang tanggalnya kapan itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berkata Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun di mana Nabi diangkat jadi Rasul. Itu satu pendapat. Imam Tabari mengatakan itu. Ada yang berkata Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu pada tahun kelima setelah Nabi jadi Rasul. Ini ada lagi pendapat. Pendapat yang ketiga, Nabi di Isra dan Mi'rajkan pada tanggal yang ke-27 daripada bulan Rajab. Tahunnya tahun 10. Ini pendapat. Nah, yang keempat, Nabi itu di Isra dan di Mi'rajkan 16 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun yang ke-12 daripada kenabian. Ya, ini pendapat-pendapat para ulama. Ala kulli hal, yang dipegang oleh mayoritas ulama bahwa Nabi Isra wal Mi'raj itu adalah setelah kewafatannya istri beliau Sayyidah Khadijah, setelah pamannya juga wafat. Nabi dalam keadaan yang sangat rapuh waktu itu, tidak memiliki pendukung yang bisa menyokong dakwahnya. Nabi pergi ke Taif, Nabi berharap kira-kira orang Taif bisa bantu Nabi dakwah. Karena bayangkan Nabi dakwah di Mekah itu 10 tahun lebih, itu yang muslim nggak lebih daripada 300 orang. Ya, hambatannya sangat berat. 10 tahun dakwah, cuman yang beriman 300 orang, nggak lebih. Ini bagi Nabi sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Maka Nabi perlu pendukung, Nabi perlu support sistemnya. Nabi berharap orang Taif bisa bantuin. Ternyata ketika di Taif, orang Taif malah menyambut Nabi dengan lemparan batu, dengan cacian, dengan makian dan sebagainya. Hancur, perasaan Nabi hancur waktu itu. Nah, kemudian untuk menghibur Nabi yang bersedih waktu itu, sebagai tasliyah, ya, Nabi di-mi'rajkan oleh Allah. Maka kata pengarang kitab, itu menjadi salah satu keutamaan bagi Rasulullah SAW, dan Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah ketika Mi'raj. Ketika Nabi lihat kebesaran Allah, Nabi lebih besar hati, gitu, ya. Wah, berarti saya ini punya Tuhan yang kekuatannya sangat luar biasa, yang siap membela perjuangan dakwah ini. Maka ketika selesai Mi'raj, Nabi lebih kuat. Jamaah, di dalam yang perkataan yang kita sebutkan tadi, tasyarrufu wa tasyarrufus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalika siraj. Langit dan penghuninya itu menjadi mulia dengan sebab didatangkan Rasulullah. Nabi datang ke sana, langit dan penghuninya jadi mulia. Bayangkan, kedatangan Nabi disambut dan diagung-agungkan oleh para penghuni langit. Tempat di mana Nabi lewat, pasti tempat itu jadi mulia. Tanah di mana Nabi tinggal, tanah itu jadi mulia. Madinah tadinya itu kota yang tidak disukai untuk ditinggali. Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu adalah satu perkataan yang kurang bagus sebetulnya. Kenapa? Karena banyak penyakit di tempat itu. Nabi datang ke tempat itu, tempat tersebut menjadi lebih baik lagi. Maka disebut Thaibah. Ya, Thaibah atau lebih dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang jadi suka tinggal di situ.
Kemudian tempat di mana Nabi Mi'raj itu juga menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan saking mulianya Rasulullah sampai-sampai apa yang dipakai oleh Nabi itu menjadi nilainya lebih dibanding yang tidak dipakai oleh Nabi. Sewaktu Nabi Musa akan berjumpa dengan Allah di Tur Sina, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Fakhlaq na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Tanggalkan kedua sendalmu karena kamu berada di muqaddasi tuwa, lembah yang dihormati, yang dimuliakan. Itu belum di langit, masih di bumi. Mau ketemu Allah, sendalnya disuruh dibuka. Nah, sedangkan Nabi, pernah nggak kita dengar riwayat ketika Nabi mau Mi'raj disuruh lepas sendal? Nggak pernah ada riwayatnya. Nabi disuruh pakai semuanya. Bahkan ketika sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Al-Mustawa, sampai berjumpa dengan Allah, Nabi nggak disuruh tanggalkan apa-apa, sendalnya dipakai. Maka dari itu ada sebahagian ulama yang bertabarruk dengan sendalnya Nabi, ya, sendalnya Nabi. Bahkan gambar sendalnya Nabi itu dijadikan lambang, ya, dijadikan lambang. Di atas topinya dibikin lambang tuh, lambang sendalnya Nabi, ya. Itu cara mengekspresikan cinta sebetulnya, ya. Tapi yang istimewanya adalah sendal Nabi yang bukan lambangnya itu. Tapi itulah ekspresi cinta, bahwa sendalnya Nabi itu lebih mulia dibandingkan apapun, karena dia pernah dibawa ketemu Allah sampai naik ke langit, luar biasa, ya. Nah jamaah, makanya ketika Nabi naik ke langit, itu semua penduduk langit suka, gembira, ya, karena yang datang itu asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia. Jangankan Nabi, orang biasa saja kalau meninggal dunia, ruhnya kan dibawa naik ke atas tuh, dibawa oleh malaikat, ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa? Saya bawa fulan bin fulan. Kalau ruh itu adalah ruh orang yang beriman, ruh orang yang baik, pintu langit dibuka, disambut oleh para malaikat, gembira para malaikat menyambut ruhnya orang yang beriman. Kalau ruhnya orang yang beriman sebegitu dimuliakan oleh para penghuni langit, apalagi Rasulullah. Ya Allah, alangkah girangnya mereka ketika berjumpa dengan Rasulullah. Maka kita harus juga punya perasaan yang lebih dari mereka, karena malaikat gak dapat syafaat Nabi. Mereka bukan bahagian yang akan dibela oleh Nabi. Kita ini umatnya yang sangat dicintai Nabi, yang akan dibela oleh Nabi nanti pada hari kiamat. Maka kalau kita nggak punya perasaan cinta, perasaan bangga kepada Rasulullah, wah itu berarti sudah tidak kenal siapa Rasulullah SAW. Dan alangkah menyedihkannya hari ini anak-anak kita, generasi-generasi di bawah kita, mereka jarang kenal dengan Rasulnya. Alangkah ironinya, kita umat muslim terbesar tetapi lebih mengidolakan artis luar negeri, ya kan? Sanggup beli tiket yang mahal untuk nonton konser artis yang kalaupun mereka nggak punya duit, mereka pinjam online. Ya Allah, cintanya salah tempat. Kalau cinta kepada orang-orang tersebut, mereka nggak akan pernah belain kita. Cinta itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah,
cinta itu adalah cinta yang tepat. Karena cinta kita kepada baginda Rasulullah akan juga membawa kita bahagia sampai ke negeri akhirat. Beruntung kalau kita senantiasa diperkenalkan tentang Nabi, di antaranya melalui majelis ini. Ini beruntung kita ini mengadakan majelis seperti ini. Ya, jarang sekali ada majelis yang membahas tentang kitab Maulid. Jarang, saya kira jarang ya. Saya kira jarang. Nah, bahkan kalau kita boleh lakukan survei di masjid-masjid yang ada di Jakarta, coba cek di mana ataupun berapa persentase majelis taklim yang membahas tentang sirah nabawiyah. Jarang. Kebanyakan fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf. Memang semuanya bagus, tetapi kita tidak mempunyai porsi yang cukup untuk mengenal Rasulullah. Nah, jadi makanya Al-Fakir juga setiap hari Senin itu mengkhususkan di Asyafiyah, setiap hari Senin itu majelis khusus untuk memperkenalkan Rasulullah. Nabi kan pernah ngomong ya, ditanya sama sahabat, kenapa anda puasa ya Rasulullah hari Senin? Kata Nabi apa? Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Ya, Nabi puasa untuk memperingati hari kelahirannya, dimuliakan hari Senin. Maka Al-Fakir punya pendekatan, Senin itu hari istimewa bagi Nabi, sampai Nabi puasa. Makanya saya pilih hari Senin itu untuk memperkenalkan tentang Rasulullah. Jadi di Asyafiyah itu kalau subuh, dulu kita pernah baca kitab An-Nafahat Al-Itriyah, Sirah. Selesai itu kita baca lagi kitab yang berjudul Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalau itu khatam, saya akan cari lagi kitab yang berkaitan dengan Rasulullah. Kenapa? Kita perlu diperkenalkan lebih jauh tentang Nabi gitu. Kalau enggak diperkenalkan melalui majelis, kapan lagi? Kalau mengharapkan maulid itu sangat sedikit waktunya. Apalagi kalau penceramahnya ngomong macam-macam. Ngomong macam-macam, ngelawak, ngomong politik, habis dah waktunya. Tidak ada waktu untuk membicarakan Rasulullah. Jadi ini majlis yang sangat luar biasa sebetulnya. Ya, orang pilihan yang bisa hadir kemarin. Ya, orang pilihan, malaikatnya banyakkan malaikat dibanding orang ini. Karena memang ini majlis malam kan ya, majlis malam. Jadi bagi setengah orang ini kurang mereka pas waktunya, barangkali begitu. Padahal manfaatnya besar sebetulnya Mas. Ya. Hadirin, kemudian kita baca faqad arajal habibu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahul aminu Jibril. Maka sungguh sang kekasih Nabi Muhammad SAW naik ke langit Mi'raj, dan bersama beliau adalah Al-Aminu Jibril. Jibril Al-Amin, ya, Ar-Ruhul Amin, ila hadratil malikil jalil, menuju ke hadapan raja yang maha agung, ma'at tashrifi wa tajil, bersama kemuliaan dan kehormatan. Fama min sama'in wala jaha illa wa badarahu ahluha bitarhibi wa takrimi wa tahil. Maka tiada langit dan kedalamannya kecuali penghuninya akan berlomba-lomba, penghuninya akan cepat-cepat menyambutnya, memuliakannya dan mengagungkannya. Digambarkan begitu. Nabi ketika datang masuk ke langit, itu penghuni langit semuanya sungguh-sungguh menyambut Nabi, bersegera menyambut Nabi. Malaikatnya termasuk nabi-nabinya
wa kullu rasulin marra alaih, dan setiap utusan yang beliau lewati basyarahu bima arafahu min haqqihi indallahi wa syarifi manzilatihi ladaih. Setiap nabi-nabi, setiap rasul yang beliau lewati akan memberikan kabar bahagia, memberikan kabar gembira dengan apa yang mereka ketahui, yang para rasul itu ketahui daripada haknya beliau, yakni Rasulullah, di sisi Allah dan kedudukannya yang mulia di sisi Allah. Jadi jemaah, di sini dijelaskan oleh pengarang kitab, Nabi masuk ke setiap tingkatan langit itu disambut dengan penuh sukacita. Langit pertama gembira, bukan hanya malaikatnya tapi juga rasul yang ada di langit itu. Kan kita baca itu kan, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya Isa, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, itu semua rasul yang dilewati Nabi. Itu semua menyambut marhaban bin Nabi Saleh. Marhaban bin Nabi Saleh. Marhaban itu ungkapan kegembiraan, ya. Ungkapan kegembiraan, marhaban. Mereka gembira ketika beliau itu hadir datang ke langit. Maka dari itu kenapa kalau kita baca maulid ada marhabannya, gitu kan? Marhaban, ya itu kan kita baca. Itu sebagai lambang simbol kegembiraan kita dengan kelahiran baginda Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika masuk ke langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Marhaban bin Nabi Salih wal ibni Salih. Nabi Adam katakan gitu kepada Nabi Muhammad. Selamat datang dengan penuh kegembiraan, dengan datangnya Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Kenapa disebut anak? Karena Nabi Muhammad anaknya Nabi Adam, ya kan? Kemudian Nabi lihat di kanan kirinya Nabi Adam itu ada dua golongan manusia. Ya, Nabi Adam lihat ke kanan, Nabi Adam gembira. Nabi Adam lihat ke kiri, Nabi Adam sedih. Ditanya, siapa itu? Itulah Abul Anbiya, Nabi Allah Adam. Kenapa dia nangis kalau lihat ke kiri, gembira kalau lihat ke kanan? Itulah keadaan anak keturunannya. Yang kanan-kanan itu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Ketika Nabi Adam melihat mereka, Nabi Adam gembira. Ketika lihat ke kiri, Nabi Adam sedih. Itu gambaran apa? Gambaran bagaimana bahagianya orang tua lihat bagaimana keadaan anak keturunannya. Kita ambil pengajaran daripada peristiwa itu. Kalau kita kepengen bikin orang tua kita girang, jadilah anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Itu adalah cara yang sangat mujarab membuat hati orang tua kita menjadi girang. Ya Allah, apalagi setiap keadaan yang terjadi pada anak-anaknya itu akan dilaporkan kepada orang tua mereka. Dari mana dilaporkannya? Dilaporkannya menurut riwayat, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh itu disebutkan, dari mana orang-orang tua kita tahu kabar anak-anak kita? Dari orang yang sudah meninggal setelah dia. Ada orang meninggal nih, kemudian nanti ruhnya itu ketemu sama ruh orang tua kita, nanyain gimana anak saya gitu. Kalau diceritain anak ente bagus, begini orangnya, taat, rajin sholatnya, orang tua kita. Tapi kalau diceritakan bagaimana anak saya, anak ente brengsek jadinya setelah ente meninggal, kang ngobok, kang judi,
Kang merusin orang, waduh orang tua kita sedih, lihat keadaan anaknya. Ya Allah, walaupun kita ke kuburan nyiramin air kembang, ngasihin kak, ditaburkan bunga di atasnya, tapi perlakuan kita dalam kehidupan kita tidak taat kepada Allah, itu nggak bikin orang tua girang. Nah, itu gambaran itu dilihat ketika Nabi Adam melihat ke kanan dia gembira, lihat ke kiri dia nangis. Ya, nah, jamaah. Kemudian naik langit kedua. Ucapannya beda. Marhaban bin Nabi Saleh wal akhi saleh. Selamat datang dengan Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Sampai seterusnya itu disebutnya saudara. Kenapa nggak disebut anak? Karena Nabi Muhammad tidak melalui jalur mereka. Ya, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa itu nggak melewati, Nabi Muhammad nggak melewati jalur itu. Ya, Nabi Muhammad melewati jalurnya Nabiullah Ismail. Ya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Makanya tidak disebutkan oleh Nabi Isa bil ibnis saleh, ya, bil ibnis saleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mereka semua itu menyambut gembira kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini satu pertanda lagi bahwa memang Nabi Muhammad bahwa memang ruh para anbiya itu mereka hidup, ya, mereka tidak mati. Bahkan ketika sebelum Mi'raj, Nabi memimpin sholat jamaah di mana? Di Baitul Maqdis kan? Di situ hadir semua Nabi, roh-rohnya semua hadir, semuanya datang. Nabi yang jadi imam, itu pertanda bahwa Nabi adalah seutama-utamanya Rasul, seutama-utamanya Nabi. Ya, dan para Nabi itu nggak mati, mereka hidup di kuburannya, mereka hidup di kuburan mereka. Maka dari itu, kalau kita mengucapkan salam kepada para Nabi ataupun kepada baginda Rasulullah, jangan dianggap salam kita itu tidak didengar. Walaupun kita jauh, kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ataupun kita salam kepada baginda Rasulullah, itu rohnya Nabi memang dikembalikan kepada jasad baginda Rasulullah, dan Nabi diizinkan untuk membalas salam kita. Jadi kan orang gak akan pernah berhenti salam. Akhirnya Nabi memang Nabi akhirnya adalah senantiasa hidup dalam kuburnya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Hatta jawazas sab'at tibak. Sampailah beliau itu melewati 7 lapis langit. Wa wasala ila hadratil itlaq, dan beliau sampai di hadapan al-mutlaq, ya. Al-mutlaq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nazalathu minal hadratil ilahiyah, beliau turun di hadapan ketuhanan. Ghawamirun nafahatil qurbiyah, yang banyaknya pemberian itu, banyaknya pemberian yang dekat. Ghawamir, nah itu banyak nafahat pemberian al-qurbiyah yang dekat. Wa wajahathu bittahiyat, dan menghadapi beliau dengan penghormatan. Wa akramathu bijazilil atiyat, memuliakan beliau dengan banyaknya pemberian. Wa auladhu jamilal hibad, dan memberikan beliau dengan pemberian yang bagus. Wa nadathu bi syarifit taslimat, dan memanggil beliau dengan salam yang mulia. Ba'da an athna ala tilkal hadrati bit tahiyyatil mubarakatis salawatit thayyibat, setelah beliau memuji dengan penghormatan yang berkah dan selawat yang baik. Jadi jamaah, ketika Nabi Muhammad sudah melewati 7 lapis langit, Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha,
kemudian ke al-mustawa, bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah itu Nabi mengucapkan salam penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ketika Nabi mengucapkan salam itu, Allah balas. Makanya kata pengarang kitab, wa nadathu bi syarifit tasliman. Dan Allah memanggil beliau dengan salam yang mulia. Allah panggil kan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sambut lagi itu salam Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi ucapan itu adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh Allah dan diucapkan oleh baginda Rasulullah. Dan ucapan itu diabadikan dalam sholat kita, sehingga kita bisa membayangkan ketika kita sholat, kita juga sedang berhadapan dengan Allah. Nabi mengucap kalimat itu, kita ketika sholat mengucap kalimat yang sama, karena kita juga ketika sholat sedang mi'raj kepada Allah. Roh kita sedang berhadapan dengan Allah. Makanya ucapan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah itu jangan dibaca sembarangan. Harus dengan penghayatan. Kita mengucapkan kalimat yang kalimat itu pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah tatkala beliau berjumpa dengan Allah. Insyaallah. Jadi luar biasa penghormatan Nabi kepada Allah dan penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah, kemudian saya ingin menjelaskan sedikit apakah Nabi Muhammad itu melihat Allah atau tidak. Kira-kira Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak? Kira-kira melihat ya? Kalau dibaca dalam kitab-kitab tafsir, ya, dibahas itu di situ. Allah kan menyebutkan dalam surah An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hati baginda Nabi mendustakan apa yang beliau lihat. Ini oleh para ulama dijadikan bahan perdebatan. Ada yang mengatakan Nabi lihat Allah dengan matanya, sedangkan ada lagi pendapat yang mengatakan enggak, Nabi Muhammad enggak melihat Allah dengan matanya. Alasan pendapat yang pertama itu tidak ada dalil yang sahih. Hatta kaul sahabat tidak ada yang mendukung pendapat itu. Kalau pendapat yang kedua banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau tanya kepada Nabi, hal ra'aita rabbaka? Nanya nih Abu Dzar kepada Nabi, hal ra'aita rabbaka? Apakah kamu melihat Tuhanmu? Kata Nabi Muhammad, ra'aitu nuran. Aku melihat cahaya. Aku melihat cahaya. Itu yang Nabi lihat. Tetapi kalimat yang Allah sebutkan dalam Quran, maka dzabal fuadu ma ra'a. Cahaya itu bentuk tajallinya Allah, bukan Allahnya. Kenapa? Karena ada hadis, ada ayat yang lain yang menyebutkan
la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata, tetapi Allah lah yang menjangkau penglihatan kita. Nah, itu dalilnya. Ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi tidak ada mata yang bisa melihat Allah ketika masih terjadi, ketika masih berada di bumi ataupun sebelum kita berada di hari akhirat nanti. Ya, nah, jadi yang Nabi lihat bukan dengan pandangan matanya, tapi dengan pandangan mata hatinya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hati Nabi, mata hati Nabi mendustakan apa yang dia lihat. Gitu, ya. Tapi kalau nanti di hari akhirat semua kita akan lihat Rasulullah, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi nikmat yang paling besar bagi penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah penghuni surga semuanya bercahaya-cahaya. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka melihat wajah Allah. Kira, ya kira. Maka jemaah yang dirahmati Allah, itu yang dialami Nabi juga merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, dia bisa melihat nggak? Nggak bisa. Allah tajalikan kepada gunung, bukan Allahnya. Wahai Musa, lihat kepada gunung. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan bisa lihat saya. Ya. Kemudian Allah tajalikan kepada gunung itu, hancur lebur ke gunung kan gede. Ya, material yang menyusun gunung itu macam-macam, ada besinya, ya, kuat itu gunung. Tapi ketika Allah tajalikan pada zatnya itu, pada gunung tadi, hancur lebur. Ketika gunung itu hancur, Nabi Musa sa'iqah, dia pingsan, dia nggak bisa lihat, nggak mampu. Ya. Nah, Nabi Musa tidak mampu, tapi Nabi Muhammad mampu, diberikan kekuatan oleh Allah, bisa melihat tajallinya Allah sewaktu Mi'raj. Ya, tajallinya Allah. Dalam hadis itu kata Nabi, ra'aitu nuran, aku melihat cahaya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berhenti sampai di sini. Ya, kita akan sambung lagi insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya, karena masih cukup panjang nih. Ya, kita akan sambung lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang perjalanan hidup bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa aqimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa 'aliha wa baniha افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وقنا وإنا نستقيم ورزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.